Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanafia dengan NIM 2058816 dari kelas E Prodi S1 Pariwisata, Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis pekerjaan dan kompetensi. Yang pertama, saya akan membahas mengenai analisis pekerjaan. Definisi analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah suatu prosedur untuk menentukan tanggung jawab dan persyaratan keterampilan yang dibutuhkan dari pekerjaan dan jenis orang yang harus dipekerjakan. Analisis pekerjaan ini dilakukan oleh organisasi atau perusahaan, khususnya dalam bagian manajemen sumber daya manusia, untuk mengukur dan mengidentifikasi kinerja karyawan dalam usaha mencapai tujuan suatu organisasi atau perusahaan dengan efektif. Nah, langkah-langkah apa saja sih yang harus dilakukan untuk menganalisis pekerjaan? Yang pertama, memutuskan bagaimana menggunakan informasi. Yang kedua, meninjau informasi latar belakang perusahaan. Yang ketiga, mengumpulkan analisis jabatan. 4. Menganalisis pekerjaan secara nyata. 5. Mengidentifikasi analisis pekerjaan antara pekerja yang akan melakukan pekerjaan dengan penyedia. Dan yang terakhir, mengembangkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Apa sih kegunaan informasi analisis pekerjaan ini? Yang pertama, penilaian kinerja. Kedua, perekrutan dan seleksi. 3, kompensasi. 4, pelatihan. Dan yang terakhir, kepatuhan IEO. Data-data apa aja sih yang harus dikumpulkan untuk menganalisis pekerjaan ini? Yang pertama, identitas jabatan. Yang kedua, aktivitas dan produktivitas pekerjaan. 3, wewenang. 4, teknologi dan keterampilan. 5, prosedur dan peraturan. 6, kondisi lapangan. 7, minat dan yang dirasakan. Dan 8, spesifikasi pekerjaan. Analisis pekerjaan ini terbagi menjadi dua, yaitu deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi pekerjaan, yang merupakan daftar yang berisi tugas, tanggung jawab, hubungan laporan, kondisi kerja, dan tanggung jawab penyeliaan dari suatu pekerjaan, salah satu hasil dari analisis pekerjaan. Yang kedua, mengenai spesifikasi pekerjaan, yang merupakan syarat-syarat manusia atau keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan suatu jabatan. Selanjutnya, menulis spesifikasi pekerjaan. Yang pertama, spesifikasi terlatih dan tidak terlatih. 2, spesifikasi berdasarkan penilaian perilaku. 3, spesifikasi berdasarkan analisis statistik. Dan yang keempat, matriks persyaratan kerja. Selanjutnya, menulis deskripsi pekerjaan. Yang pertama, identifikasi pekerjaan. 2, rangkuman. 3, pekerjaan, tanggung jawab dan tugas. 4, otoritas pemegang jawaban. Yang kelima, standar kinerja. Yang keenam, kondisi kerja. Dan yang terakhir, spesifikasi pekerjaan. Baiklah, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu kompetensi. Apa sih itu kompetensi? Definisi kompetensi menurut beberapa sumber, yaitu menurut George Clem 1980, kompetensi adalah an underlying characteristic of a person with result in effective and or superior performance and job. Karakteristik yang mendasari seseorang yang menghasilkan pekerjaan yang efektif dan atau kinerja yang unggul. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan, kompetensi adalah kemampuan individu untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar dan memiliki keunggulan yang didasarkan pada hal-hal menyangkut pengetahuan, keahlian, dan sikap. Nah, faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi kompetensi ini? Yang pertama, keyakinan dan nilai-nilai.
Keyakinan terhadap diri maupun terhadap orang lain akan sangat mempengaruhi perilaku. Apabila orang tersebut tidak percaya bahwa mereka tidak kreatif dan inovatif, mereka tidak akan berusaha berpikir tentang cara baru atau berbeda dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, keterampilan. Keterampilan maksudnya di sini adalah kemampuan di berbagai kompetensi. Contohnya keterampilan kemampuan public speaking, yaitu keterampilan yang dapat dipelajari, dipraktekkan, dan diperbaiki. Yang ketiga, kompetensi juga perlu pengalaman. Kompetensi juga perlu pengalaman seperti pengalaman mengorganisasikan orang, berkomunikasi dengan orang banyak, mencari solusi, dan lain sebagainya. Yang keempat, karakteristik kepribadian. Kompetensi seseorang dipengaruhi oleh karakteristik kepribadian seseorang. Karakteristik ataupun kepribadian seseorang dipengaruhi oleh kekuatan dan lingkungan sekitarnya. Yang kelima, motivasi. Motivasi adalah faktor dalam kompetensi yang harus berubah dengan memberikan dorongan, apresiasi terhadap pekerjaan bawahan, memberikan pengakuan dan perhatian individual dari atasan dapat mempengaruhi pengaruh positif terhadap motivasi seseorang bawahan. Yang keenam, isu emosional. Hambatan emosional dapat membatasi penguasaan kompetensi. Keraguan-raguan dalam seseorang cenderung membatasi motivasi dan inisiatif. Yang ketujuh, kemampuan intelektual. Kompetensi seseorang juga bergantung pada pemikiran kognitif seperti pemikiran konseptual dan pemikiran analitis. Yang kedelapan, budaya organisasi. Budaya organisasi mempengaruhi kompetensi sumber daya manusia dalam kegiatan seperti rekrutmen dan seleksi karyawan, praktik pengambilan keputusan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, dimensi kompetensi. Untuk mempengaruhi satu kompetensi, terdapat 3 dimensi kompetensi. Yang pertama, pengetahuan atau knowledge. Memiliki pengetahuan yang didapatkan dari belajar secara formal atau dari pelatihan dan kursus yang terkait dengan bidang pekerjaan yang ditanganinya. Yang kedua, keahlian atau skill. Memiliki keahlian terhadap bidang pekerjaan yang ditanganinya, mampu menanganinya secara detail. Mesti demikian, selain ahli, ia harus memiliki kemampuan ability, memecahkan masalah dan penyelesaiannya dengan cepat dan efisien. Dan yang terakhir, sikap atau attitude. Menjunjung tinggi etika organisasi dan memiliki sikap positif, ramah, dan sopan dalam bertindak. Sikap ini tidak bisa dipisahkan dari tugas seseorang dalam melaksanakan pekerjaan dengan benar. Ini merupakan elemen penting bagi usaha atau atau pelayanan, bahkan memiliki pengaruh terhadap citra perusahaan atau organisasi. Seberapa penting kompetensi? Pentingnya kompetensi pada dasarnya mampu membentuk kepribadian dan menambah pengetahuan seseorang untuk mengerjakan sesuatu dengan lebih cepat dan tepat. Semakin kompeten karyawan yang dimilikinya, maka kinerja dan produktivitas perusahaan semakin meningkat, sehingga pendapatan dalam periode tertentu juga ikut meningkat. Maka dari itu, kompetensi menjadi hal yang sangat krusial bagi perusahaan. Apa manfaat kompetensi? Manfaat kompetensi menurut The Competency Group baik untuk perusahaan maupun untuk karyawan. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Itu dia memperbaiki efektivitas kerja. 3. Meningkatkan efektivitas. 4. Memperlancar komunikasi. 5. Standarisasi dan evaluasi. Dan yang terakhir, professional development bagi karyawan. Sekian penjelasan dari saya mengenai deskripsi pekerjaan dan kompetensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.